Di segmen terakhir Sapa Indonesia malam hari ini saya akan fokus membahas mengenai mitigasi karena bagaimanapun kita paham bahwa Indonesia sangat rawan bencana khususnya di area Pulau Jawa ini gempa akan sangat sering terjadi. Bu Dwi Korita, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini kan kalau yang namanya mitigasi itu nggak bisa sepotong-sepotong, benar-benar harus dari hulu ke hilir. Kondisi mitigasi terhadap bencana khususnya gempa yang bisa jadi berisiko tsunami, itu kalau di Indonesia saat ini kondisinya seperti apa sih, Bu? Ya, tentunya belum ideal, belum ideal. Meskipun sudah dimulai ya. Contohnya belum ideal itu dari segi tata ruangnya. Dari segi tata ruang, misalnya zona atau pantai yang rawan tsunami sudah terlanjur berkembang permukiman ataupun infrastruktur yang mepet ke pantai. Nah, kemudian juga banyak bangunan-bangunan lama yang belum diperkuat. Jadi masih belum mengikuti pedoman bangunan tahan gempa. Jadi kebanyakan bangunan-bangunan yang roboh itu adalah bangunan-bangunan lama yang tulangannya, pojok-pojoknya itu tidak ada tulangan. Kemudian juga belum sepenuhnya disiapkan shelter-shelter. Kecuali ini di Ibu Irna ini sudah saya melihat sudah ada shelter, jalur evakuasi sudah ada, masyarakat sudah sering teredukasi, cukup aktif beliau. Jadi maka nampaknya tidak ada korban jiwa ya Bu ya. Saya melihat Pak aktif kegiatan-kegiatan sosialisasi, gladi. Jadi yang diperkuat itu tidak hanya struktur atau infrastrukturnya, tapi juga kapasitas dari masyarakat dan sistem manajemen bencananya. Itu kalau kita bahas level pemerintah daerah, provinsi ke bawah dan juga masyarakat. Tapi begini, kemarin saya berbincang dengan peneliti dari geoteknologi BRIN yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau alat-alat untuk pengambilan data terkait dengan pergerakan tanah itu di daratan dan di bibir pantai itu sebenarnya Indonesia sudah cukup memadai walaupun mungkin masih bisa ditingkatkan lagi. Tetapi yang ada di laut itu katanya kita sangat kekurangan. Bagaimana cara memastikan ini supaya betul-betul data-data itu bisa dikumpulkan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, jadi karakteristik gempa yang ada di Indonesia semakin bisa kita pahami? Itu betul sekali. Jadi dari segi sensor-sensor untuk pendeteksi gempa di darat ini jumlahnya sudah ratusan ya, 400 lebih. Namun beberapa tahun yang lampau BPPT waktu itu mengembangkan buoy waktu itu untuk memonitor tinggi gelombang ya. Nah, sampai saat ini kan jumlah itu kan sangat-sangat terbatas. Yang kami mendapatkan data masuk itu paling tidak ada 2 buoy dari BPPT atau BRIN ya. Yang sudah masuk itu. Dan itu pun masih terbatas di Selat Sunda dan di Selatan Jawa. Jadi memang perlu dikembangkan sensor di laut bahkan dasar laut. Dan ini nampaknya di berbagai belahan dunia juga masih dalam proses ini. Belum banyak yang menanamkan sensor dalam laut. Jadi masih ini nanti jadi ini nanti jadi tugas dari bersama pemerintah pusat maupun daerah. Saya tampaknya kehilangan Ibu Irna, mungkin ada sedikit emergency. Saya mau ke Pak Astika terlebih dahulu. Pak Astika, tadi sudah Anda mendengar bahwa penjelasan dari Ibu Dwi Korita bahwa sebenarnya mitigasi itu memang harus komprehensif, hulu ke hilir. Apa yang bisa Anda lihat dari terjadinya gempa kemarin, Anda bandingkan dengan kualitas mitigasi kita? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara mitigasi itu kan dari paling hulu itu sebenarnya adalah sumber gempanya begitu ya. Jadi sumber gempa, sumber bahayanya lah itu. Nah itu di kita sudah lumayan gitu ya, kita punya Pusgen misalnya yang melakukan update terus sumber gempa di Indonesia. Walaupun tetap kalau kita lihat di beberapa kejadian memang banyak yang belum dipetakan begitu ya, misalnya kejadian yang di NTT kemarin karena memang posisinya ada di sesuatu yang kita datanya terbatas gitu ya, misalnya di bawah laut itu memang sesuatu yang terbatas. Itu dari sisi
sumber gempa. Tapi kita terus berusaha, jadi dalam mungkin 5 tahun sekali gitu diupdate. Nah, setelah itu baru kemudian kita perhatikan, tadi misalnya Bu Dwi Korita sampaikan bahwa kemudian ada tempat-tempat yang cukup berbahaya, tetapi kita punya banyak pemukiman misalnya. Nah, itu yang betul. Kemudian secara eksposur ya, itu jadi tinggi gitu ya, karena bahaya itu kalau nggak ada orang biasanya jadi nggak masalah gitu, tetapi karena ada orang kemudian jadi problem. Nah, untuk misalnya kita sudah terlanjur berkembang, misalnya kebetulan saya di Lembang begitu ya, dekat dengan sekitar Lembang juga, kita nggak mungkin kemudian orang sudah jadi kota kita kosongan, itu sangat tidak mungkin. Artinya kemudian yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan biasanya adalah di sisi bagaimana kita supaya tidak vulnerable gitu ya, tidak jadi kuat atau tahan gitu ya, atau tangguh lah secara umum. Jadi salah satunya sebagai contoh misalnya kalau untuk gempa ya, bangunan itu harus didesain gitu ya, atau dibangun sesuai dengan desain yang gitu. Misalnya di daerah yang potensinya besar, kita harus bangun dengan cukup baik. Misalnya di salah satu di daerah di Sumur gitu ya, atau di Cikesik, kalau nggak salah saya lihat data dari BMKG itu goncangannya itu tidak terlalu besar sebenarnya, atau berapa, 0,9 atau 180-an lah gal gitu ya. Itu sebenarnya goncangan yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Baik. Kalau potensinya yang terjadi misalnya 8,8 di titik yang sama, saya cek di peta Pusgen itu sekitar mungkin 3-4 kalinya lah gitu ya. Nah, itu bayang begitu. Jadi bangunan yang sama atau bangunan yang mungkin lebih bagus sedikit, kalau goncangannya 4 kali atau 5 kalinya kan pasti akan jadi lebih parah. Nah, ini pertanyaannya kemudian kepada Bu Irna. Bu Irna, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa memang harus secara perlahan-lahan begitu meminta masyarakat untuk memperhatikan kualitas bangunan. Tapi kira-kira nanti dari, kan gini, wilayah-wilayah kita ini sangat rawan bencana, bukan tidak mungkin nanti akan terjadi lagi. Bagaimana memastikan ketika nanti ada gempa yang kekuatannya sama atau lebih besar, masyarakat paling tidak bisa terlindungi dengan mitigasi-mitigasi, baik itu berupa respons terhadap gempanya sendiri maupun dari kualitas bangunan. Iya. Nah, kebetulan memang kami juga ada program untuk bantuan rumah tidak layak huni. Jadi kami akan combine nanti apabila rumah tersebut memang sebahagian belum bisa kami cover semua karena anggaran terbatas ya di tengah pandemi. Tetapi sebahagian tahun ini ada hampir 850 untuk bantuan rumah tidak layak huni. Karena kami punya 483.000 KK. Sebahagian nanti kami akan bisa handle dengan program yang dari APBD dan Pemprov Banten. Ini juga akan kami bangun konstruksi rumah yang tahan gempa. Semoga aja lumayan 25 juta ini bisa membantu. Dan kedepannya kami akan edukasi sosialisasi bagi mereka yang akan membangun rumah baru, dipastikan harus konstruksinya tadi untuk rumah yang tahan gempa. Bagi yang memang akan menjadi calon, mohon maaf akan menjadi korban berikutnya apabila ada gempa, itu akan kami catat, kami data untuk kami juga cari solusinya, apakah ada dari Pemprov Banten, kemampuan fiskal kami berapa, ataupun dari pemerintah pusat, karena kami juga harus melindungi masyarakat kami. Betul. Kurang lebih masih ada lah 15-20 ribu rumah yang memang tidak tahan gempa, dan ini akan kami lindungi mereka dengan cara apa? Nah, kami akan berupaya untuk kami rumuskan dengan pimpinan DPRD dan juga Pemprov Banten, pemerintah pusat. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Ibu Irna. Salam untuk teman-teman di sana. Semoga Anda tetap sehat terus mendampingi warga di sana yang jadi korban gempa. Ibu Dwi Korita, terima kasih atas waktu Anda. Pak Astika juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak Astika dan juga Bu Dwi Korita, dan Bu Irna kita jumpa lagi lain waktu.